Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, SMK Sehati luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah semuanya sehat. Sehat. Ya. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Dua. Diani, nggak ada. Iya, Bu. Iya, Bu. Izin ke mana? Sakit. Izin apa sakit? Beda ya. Alfa. Ya. Iya, Bu. Ya, sebelum kita ke materi, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rob zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Beri salam. Mudah-mudahan kita semuanya dilancarkan dalam belajar dan mudah-mudahan kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, sebelum kita ke materi, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan baik, fasih dan tartil. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan benar. Yang ketiga, peserta didik memahami makna dan pesan dari Quran surat Al-Maidah ayat 48. Yang keempat, peserta didik menerapkan prinsip berkompetensi dalam kebaikan. Yang terakhir, peserta didik mengembangkan keterampilan kerjasama dan kreativitas dalam membuat suatu proyek. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, maka setelah ini diawali dulu dengan membaca Al-Quran. Mengikuti ya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Pembelajaran kemarin kita tentang salah satunya menjauhi bebas ya. Sekarang kita akan berkompetensi dalam kebaikan. Ada yang tahu apa sih itu kompetensi dalam kebaikan? Berbuat baik. Lalu apa kompetensi dalam kebaikan? Contohnya apa? Berbagi, bersedekah. Nah, bagaimana cara mengimplementasi dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa? Bersedekah, lalu bantu orang lain ya. Lalu contoh kecil di kelas apa? Membersihkan ruangan kelas ya. Jadi
Kita akan belajar tentang bagaimana berkompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Kalau etos kerja ada yang tahu etos? Bekerja dengan giat ya, bekerja dengan rajin ya. Jadi kita apalagi di zaman sekarang nanti saingan itu sangat banyak, keluar dari sekolah pasti saingan banyak ya. Jadi kalian dituntut untuk bekerja keras ya, berkeras dan memupuk rasa kebaikan berkontribusi dalam supaya apa nanti seperti apa yang kalian ya. Ini silakan kalian membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya. Jadi, kalian membuat suatu proyek tentang bagaimana mengimplementasikan kompetensi dalam kebaikan. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan sekarang buat kelompok diskusi ya. Ya. Nanti kalian kalau sudah membuat kelompok ya, diskusikan tentang permasalahan ya, kompetensi dalam kebaikan. Silakan sekarang buat kelompok. Oke. Sekarang kalian silakan diskusi membuat permasalahan tentang berkompetensi dalam kebaikan. Silahkan kalian buat contoh cara mengimplementasikannya apa aja. Mau misalkan tentang membantu orang lain membersihkan lingkungan, atau misalnya berbagi makanan. Lalu apalagi contohnya? Contoh mengimplementasikan membersihkan kelas misalnya ya. Seperti itu. Silahkan kalian diskusikan, buat project, nanti setelah itu kalian presentasikan di depan kelas ya, hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Nanti silahkan yang lain, kelompok lain bisa menanggapi. Paham semuanya? Silahkan diskusi terlebih dahulu. Ya, apa kalian mau merencanakan tentang project berkompetensi dalam kebaikan? Buat boleh pakai HP buat PPT-nya ya. Ya, kalau ada kendala silahkan tanyakan. Ya. Silahkan kalian diskusi, bisa pakai alat komunikasi yang kalian miliki. Iya Bu, iya Bu. Cok, siapa yang moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk meringankan beban, bagi dapat meringankan beban bagi orang yang menerimanya. Kedua, bisa menumbuhkan rasa empati. Berbagi dapat membantu seseorang memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ada menumbuhkan rasa syukur. Berbagi dapat membuat seseorang bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Mengurangi stres. Berbagi dapat mengurangi stres karena otak. Ini ada salah satu contoh bentuk gambar di saat kami berbagi kepada yang ada petugas-petugas di sekolah. Contohnya ada satpam, ada caraka, dan yang lain sebagainya. Ini dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun hubungan yang erat dengan orang lain. Dua, meningkatkan kebahagiaan. Berbagi dapat memberikan perasaan bahagia dan puas karena kita merasa telah memberikan sesuatu yang berharga kepada orang lain. Yang menciptakan keadilan berbagai dapat membantu menciptakan keseimbangan dan keadilan di masyarakat. Empat, membangun masyarakat yang khas berbagi, masyarakat akan menjadi tempat yang lebih harmonis, saling mendukung. Mengharapkan pujian atau imbalan, menjaga kerahasiaan, tidak membicarakan bantuan yang diberikan kepada orang lain, memilih penerima, memastikan bahwa bantuan yang diberikan kepada orang yang benar-benar
Kesimpulannya, berbagi adalah kunci kebahagiaan, berbagi dapat memperkuat hubungan, meningkatkan kebahagiaan, membangun masyarakat yang lebih baik, dan menciptakan keseimbangan dan keadilan di dunia. Marilah kita menumbuhkan budaya berbagi di tengah masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi presentasi sudah selesai, hasil proyek kalian. Silahkan sekarang kalian rangkum materi yang diajarkan hari ini. Siapa yang mau ngerangkum materi tentang hari ini? Jakpika, Patka, silahkan. Rangkumannya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48 berisi perintah untuk berlomba dalam kebaikan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran adalah muhaimin terhadap kitab-kitab terdahulu karena ia menjadi saksi atas kebenaran kandungan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat universal dan mengandung kemaslahatan abadi bagi umat manusia sepanjang masa. Tiap-tiap umat memiliki aturan yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan sebagian syariat sebelumnya. Berlomba dalam kebaikan merupakan suatu ajakan kepada orang lain dengan dimulai dari diri sendiri untuk selalu menempuh jalan. Baik, materi hari ini sudah selesai. Materi yang kita bahas hari ini tentang berkompetensi dalam kebaikan. Jadi kompetensi itu yaitu suatu sikap di mana kita berusaha berbuat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya. Jadi ketika kita mau berbuat baik kepada orang lain harus didasari dengan keikhlasan. Karena tujuan kita untuk berbuat baik adalah semata-mata untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita berbuat baik? Itu tadi yang kalian presentasikan, saling berbagi kepada orang yang membutuhkan ya. Lalu apalagi bersedekah ya, membersihkan kelas atau membersihkan lingkungan sekolah ya, lalu menanam pohon ya. Itu salah satu contoh cara kita berbuat kebaikan. Tadi alhamdulillah kalian sudah presentasi bagus, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Dan Ibu harapkan kalian ya amalkan berbuat baik itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan bosan-bosan kalian untuk berbuat baik kepada orang lain. Karena ketika kita berbuat baik kepada orang lain tidak akan rugi. Malah insya Allah rezeki yang kita berikan pada orang lain akan semakin bertambah. Ketika kebaikan ditebarkan pada orang lain, maka orang lain pun akan berbuat baik kepada kita ya. Nah, mungkin itu saja materi hari ini. Insya Allah ke depannya kita akan melanjutkan materi yaitu tentang bagaimana cabang-cabang iman ya, soabul iman ya. Nah, setelah materi ini selesai, silakan siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas pimpin doa. Ayo. Silakan baca doa. Bismillah. Aparatur majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Ibu tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.